kita bahwa anak-anak semua yang ada di Kabupaten Bogor itu adalah tanggung jawab kita semua untuk bisa memberikan petunjuk jalan yang baik menurut Tuhan. Jadi saya hanya mungkin bisa mengucapkan terima kasih saja, karena apresiasi itu penting. Siapa lagi yang akan memberikan anak-anak kita, apalagi sekarang ini masuk era digital, di mana ada banyak hal yang mereka juga harus ketahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan itu tidak mudah. Tadi dikatakan ada pertarungan digital, Bapak Ibu juga diharuskan untuk bisa menguasai Android, menguasai Microsoft atau mungkin software-software yang lain. Anak sekarang ini jauh lebih pintar dari kita. Ketika mereka sudah menguasai Google, hanya dengan cukup berbicara kemudian jawabannya itu sudah bisa dia dapat dengan menggunakan kita kalah cepat dengan anak-anak. Dan ternyata mungkin jawaban kita tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Mbak Google, karena Mbak Google secara umum di seluruh dunia, katakanlah di mana Tuhan kita ketika dia berusia 12 tahun misalnya, itu Mbak Google sudah memberitahu. Sementara kita dalam menjawab itu masih bertanya-tanya, masih meraba-raba. Ini anak-anak sekarang ini pertanyaannya kadang suka ngetes. Jadi saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak dan ibu semua, khususnya Pak Sugiar dan panitia yang hari ini sudah menyiapkan kegiatan dan anggaran yang sudah diberikan dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang dikawal oleh Bapak Harapan. Mudah-mudahan bukan masalah anggaran yang terbatas, tetapi memang ada regulasi yang mengatur itu agar kegiatan berhasil, tetapi juga ketika audit kinerja atau audit kegiatan semuanya sesuai dengan jumlah data yang diberikan. Bapak Ibu, di Kabupaten Bogor ada 160.000 umat Kristiani yang ada di wilayah Kabupaten Bogor ini. Jadi kalau kita berbicara masalah jumlah, maka akan ada banyak sekali potensi dan tantangan ke depan, di mana anak-anak kita, terutama mereka sebagai generasi bangsa yang diharapkan oleh Gus Men pada tahun terakhir saat ini, anak-anak bisa menerjemahkan agama dan mereka bisa bergaul dengan tingkat moderasi beragama yang cukup. Tidak perlu pada tingkatan level baik, yang penting cukup dulu. Kenapa? Karena mereka bertahap. Terkait dengan religiosity index, jadi ada indeks kesolehan, tingkat kesolehan dari anak-anak kita ketika dia belajar mengenai agama. Memang dalam pembentukan karakter yang selama ini sudah dibina oleh Bapak Ibu semua, itu sangat membantu betul. Bapak Ibu adalah wakil dari orang tua, sementara orang tua mungkin dengan segala kesibukannya mereka bukan lupa, tetapi waktunya itu jadi terlalu banyak kegiatan di luar, sehingga apa yang terjadi di rumah mungkin mereka memiliki karakter yang berbeda, tidak pernah bertemu orang tua dan lebih sering bertemu dengan Bapak Ibu dalam hal pembentukan karakter. Maka nantinya apabila mereka memiliki ada terpengaruh oleh dosa menjadi lebih baik dan bermanfaat apabila Bapak Ibu semua dapat mengurus. Saya menilai bahwa pendidikan mengenai nilai dari setiap anak yang memang sejak dini harus sudah ditanamkan, ini adalah nilai-nilai Kristiani yang bagi saya perlu diajarkan secara khusus sesuai dengan apa yang sudah diberikan pembekalan oleh Rasul Kristiani ataupun para pendeta-pendeta yang sudah memberikan menanamkan nilai kebaikan pada Bapak Ibu semua, diturunkan kepada anak-anak kita. Mengenai bimbingan rohani yang
tadi disampaikan oleh Pak Harapan, sesungguhnya guru yang terbaik itu adalah guru yang terus belajar, guru yang semangat belajar dan terus belajar untuk bisa memahami setiap karakter anak. Sekarang ini menjadi tantangan bukan cuma peserta didiknya, tetapi juga bagaimana bantuan dari orang tua untuk bisa berselaras dengan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi orang tua juga turut diambil peran, minimal silaturahmi dengan sampaikan salam saya apabila anak peserta didik kita atau user kita ini berbuat salah. Sampaikan salam saya kepada orang tua kamu, kepada ayah, kepada papa atau mamamu. Mudah-mudahan Tuhan berkati dan sebagainya. Nanti akan ada feedback dari mereka. Kenapa ya? Kok guru agama menyampaikan salam? Pasti ada sesuatu. Sekarang ini mudah sekali orang melaporkan sesuatu. Padahal tidak pernah terdetik di dalam hati kita untuk mau menyakiti anak-anak kita. Bagaimana mungkin ya? Satu sisi kita memang diperintah di dalam agama kita untuk bisa menjadi teladan bagi mereka, tapi di sisi yang lain kita juga harus sesuai apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan. Ada kejadian khusus mungkin kalau ini abadnya digital tidak bisa kita di guru kita, guru agama Islam yang ada di wilayah Cijeruk kemarin itu terkait dengan moralitas. Jadi memang terkadang niat dan kesempatan itu yang tidak pernah terdetik di dalam hati kita, tetapi ada niat dan kesempatan yang memang anak juga adalah anak-anak yang juga pergaulannya bebas, mudah sekali menggoda guru dan sebagainya. Di sisi dia adalah guru pendidikan agama, tapi di sisi yang lain dia sudah melakukan pelecehan seksual. Ini saya mohon betul kepada Bapak Ibu semua jangan sampai terjadi. Saya tidak menyatakan bahwa salah satu agama itu jauh lebih baik dari yang lain, karena perbuatan ini dari niat dan kesempatan itu, jadi sehingga membuat saya sama Pak Kandur itu harus berupaya untuk memitigasi dan menarik yang bersangkutan bawa ke kantor, kemudian diberhentikan ke guru. Tidak banyak Bapak Ibu yang mau jadi guru agama, karena setidaknya ada dua hal. Yang pertama, saya mendidik. Ketika mendidik itu adalah masalah agama, maka juga perbuatan guru agama juga harus selaras dengan apa yang disampaikan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada guru agama Kristen yang telah mendidik anak-anak kita. Dan juga kemarin mungkin untuk yang SMA, ketika dia adalah pemilih pemula, Bapak Ibu juga turut menjaga kondusivitas di dalam pemilu 2024. Sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada konflik pasca pemilu di Kabupaten Bogor. Ini salah satunya, saya yakin betul itu adalah peran dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, walaupun tadi saya sampaikan kita hanya seorang guru, tapi percayalah anak-anak itu ketika mereka kita didik menjadi orang yang baik dengan tingkat kesolehan yang baik, karena hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau kita mencari harta juga mungkin Tuhan sudah mentakdirkan kita seperti ini. Dunia itu hanya sementara saja. Apa yang kita dapat juga tidak akan kita bawa pergi. Tetapi anak-anak itu ketika mereka menjadi baik, ketika dia menjadi soleh, menjadi dermawan, maka kebaikan itu akan kembali pada Bapak Yesus. Ketika weselnya itu sampai dan kita tidak ada lagi di muka bumi ini, kayaknya itu yang kita harapkan. Karena anak-anak kita juga mungkin dia sibuk, adik kakak kita mungkin yang masih hidup di dunia sibuk semua. Tetapi anak-anak yang tadi baik, asbab dari Bapak Ibu, mendoakan Bapak Ibu kebaikannya setiap hari, apalagi setiap hari Minggu, pada setiap kegiatan kebaktian, dan mudah-mudahan itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang mendapatkan surganya Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, saya yang terakhir ingin menyampaikan, di dalam kita memperkaya diri kita dengan keilmuan itu banyak sekali caranya. Salah satunya